Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Andini, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Vini Alfionita, telah hadir bersama kita Dr. Donel Suhaimi, SPOG, Konsultan Fetal Maternal. Selamat siang dok, apa kabarnya hari ini dok? Selamat siang, ini kabar baik. Baik ya dok ya. Pada live kali ini kita angkat tema dengan judul Kumpas Tuntas Perkembangan Janin dalam Rahim. Dok. Nah, beberapa hari sebelumnya kita udah adakan nih dok question box di IG RSI Andini kita Pekanbaru dok. Sudah banyak masuk pertanyaan ke question box kita dok. Sebelum kita masuk ke pertanyaan tersebut, kita ulik dulu nih dok, bagaimana perkembangan janin dalam rahim yang baik itu dok? Boleh dok, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi perkembangan janin di dalam rahim itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor ya. Pertama itu faktor dari ibunya, ya, faktor dari ibunya awal kehamilan atau persiapan kehamilan itu sangat menentukan. Ya, contohnya saja. Ada penyakit tertentu, misalnya ibunya sebelum kehamilan ada menderita penyakit tertentu seperti diabetes mellitus, hipertensi dalam kehamilan. Kalau sekiranya ibunya itu hamil, itu akan berdampak pada produk kehamilan yang dihasilkan. Oh, gitu ya. Ya. Jadi kalau ibu yang punya penyakit tertentu, ya, itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan pada kehamilannya, atau terjadi kecacatan pada bayi yang dikandungnya, atau terjadinya persalinan prematur, bahkan keguguran. Jadi faktor yang menentukan kelangsungan dari suatu kehamilan seorang wanita tersebut memang sangat ditentukan oleh persiapan kehamilan atau persiapan dari ibunya sendiri. Oh, begitu ya dok ya. Oke, untuk sekarang kita masuk ke session menjawab pertanyaan yang sudah kita kumpulkan di question box Instagram beberapa hari yang lalu. Untuk yang pertama nih dok, untuk pasien kita menanyakan apa penyebab dan bagaimana cara mengatasi janin yang perkembangannya terlambat 7 hari dok. Ya. Jadi pertanyaannya memang ini agak spesifik sebenarnya. Iya benar dok. Jadi apa penyebabnya terjadi gangguan perkembangan pada janin yang terlambat pertumbuhannya di usia 7 hari. Iya, maksudnya terlambat seminggu gitu ya? Iya benar dok, terlambat seminggu. Terlambat seminggu ya? Dari usia kandung. Dari usia kandungannya ya. Jadi banyak sekali penyebabnya ya. Jadi memang tadi sudah saya sampaikan, kalau seandainya terjadi perlambatan 1 minggu dari pertumbuhannya, itu bisa saja terjadi di saat dia hamil, itu terjadi beberapa permasalahan ya. Misalnya ibunya tiba-tiba menderita penyakit tertentu, bisa saja hipertiroid, atau menderita infeksi dari virus, misalnya sitomegalovirus atau campak atau varicella, cacar air, atau yang lain penyakit tertentu yang menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan, atau ibunya menderita anemia gitu. Jadi banyak sekali ya. Bagaimana kita mengatasinya? Mengatasi gangguan pertumbuhan yang terjadi itu mengatasinya spesifik, tergantung pada permasalahannya apa gitu. Permasalahannya apa? Kalau seandainya dia menderita penyakit tiroid, penyakit gondok, kita akan kolaborasi dengan dokter penyakit dalam ya. Apakah perlu intervensi pemberian obat-obat anti tiroid misalnya yang aman buat bayinya? Atau misalnya kalau ibunya menderita anemia, apakah perlu transfusi darah atau diberikan infus yang bisa menyebabkan peningkatan kadar hemoglobin.
atau ibunya menderita penyakit hipertensi yang tiba-tiba muncul ya setelah kehamilan di atas 20 minggu misalnya. Maka kita akan memberikan pengobatan anti hipertensi atau pengobatan yang mencegah terjadinya peningkatan tekanan darah lebih lanjut. Jadi untuk mengatasinya memang spesifik sekali. Ada kalanya kita tidak bisa menuntaskan ya terjadinya perlambatan pertumbuhan bayi tersebut. Ya bisa saja karena terjadinya perlambatan itu oleh karena memang faktor genetik dari bayi itu sendiri. Ya, faktor genetik. Jadi bawaan kongenital, bawaan dari lahir, bawaan dari dalam yang menyebabkan terjadinya perlambatan ya dok ya. Oh, gitu. Jadi sebagusnya ibu hamil tuh sebelum hamil dia harusnya tuh bagusnya cek labor dulu tuh gimana dok? Supaya tahu ada kesehatannya kurang bagus atau gimana gitu dok? Ya, benar. Jadi sebelum kehamilan idealnya seorang wanita tersebut harus melakukan screening. Screening ya dok ya, iya benar. Apalagi sekarang kan banyak sekali penyakit infeksi yang berisiko menyebabkan kecacatan pada bayi. Ya. Ada infeksi tokso, infeksi hepatitis, ya, ada sifilis, ada bermacam-macam. Banyak ya dok ya? Jadi idealnya dilakukanlah screening. Jadi prenatal screening. Oh gitu ya. Jadi atau prenatal screening sehingga kita yakin bahwa seorang yang akan mau hamil tersebut itu benar-benar Udah siap ya dok ya? siap ya, siap dari segi kesehatan, jasmani, rohaninya juga siap. Iya, gitu. Baik dok. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, Ya. sebaiknya USG di usia kandungan berapa bulan yang bagusnya dok? Ya, untuk ultrasonografi USG ya itu selama kehamilan itu minimal 2 kali, minimal 2 kali itu apa? Tapi idealnya 4 kali ya. 4 kali itu kapan ya? Pertama itu di trimester pertama. Di pertama itu kita menentukan apakah dia hamil atau tidak. Kemudian apakah kalau hamilnya dalam rahim atau tidak. Itu penting ya. Karena bisa saja dia hamil, ibunya sudah senang nih hamil. Ya, ternyata hamilnya di luar rahim. Kalau hamil di luar rahim tentu tidak mempunyai arti dan membahayakan malah. Ibunya ya dok ya? Iya, ibunya. Kemudian setelah itu di usia kehamilan 22 minggu. 22 minggu atau 5 bulan lah bahasa awamnya. Jadi pada 5 bulan yang tersebut itu kita bisa menentukan apakah seorang wanita tersebut hamilannya itu ada cacat atau tidak. Ya. Karena setelah 5 bulan itu ya sudah terjadi lengkapnya pertumbuhan, ya, jadi sudah terjadi pertumbuhan yang sudah lengkap, ya, artinya tangannya sudah cukup lengkap, gitu ya, matanya sudah lengkap, mulutnya sudah oke, itu. Jadi di usia kehamilan 22 minggu itu harus dilakukan USG. Atau maternal ya dok ya? Ya, USG itu maternal. Iya, kita akan lakukan screening ya, secara maternal, secara menyeluruh, jadi ujung rambut, di kepala bayi sampai ke kakinya. Itu kita lakukan screening fetal maternal. Atau maternal ya dok ya. Oke. Selanjutnya dok, apakah penyebab IUFD dapat terdeteksi dok? Dan ketika lahir tali pusarnya anak sudah menghitam dok? Ya, jadi penyebab kematian bayi itu ada beberapa yang bisa kita ya ramalkan atau prediksi lah ya. Tapi ada yang tidak bisa kita ramalkan ya. Dengan melakukan pemeriksaan secara sistematis atau secara fetal maternal itu kita akan melakukan pemeriksaan yang lebih spesifik ya sehingga kita bisa mungkin meramalkan risiko kematian ya. Ya, mohon maaf ya kematian itu sebenarnya Allah yang bisa. Iya, yang tahu ya. dok ya. Contohnya yang lebih agak mendalam gitu ya. Pada keadaan bayi yang menderita hipoksia namanya, kekurangan oksigen yang lama, dengan pemeriksaan USG yang menggunakan Doppler, yang USG yang lebih baik, itu kita bisa
memprediksi ini bayinya nggak akan bertahan lama kalau kita biarkan. Jadi kalau kita biarkan dia terpapar dengan namanya contohnya USG, terjadi river endiastolic flow namanya, nah, tidak lagi ada aliran balik ke bayinya, itu kalau dibiarkan itu 2-3 hari itu biasanya akan terjadi kematian bayi. Ya dok ya. Itu yang beberapa kematian yang bisa kita prediksi. Biasanya kan dok ada pernah udah usia kandungan menunggu hari ini dok, tiba-tiba terjadi kematian bayi. Biasanya penyebabnya apa ya dok ya? Ya, jadi ada kasus kematian yang hampir lahir ya terjadi kematian bayi itu memang ada beberapa penyebab ya. Bisa saja penyebabnya terjadinya kesalahan dalam menghitung hari pertama hari terakhir. Sehingga terjadi kehamilan lewat bulan. Kelebihan ya dok ya? Kelebihan lewat bulan gitu. Bisa saja terjadi namanya lepasnya plasenta, jadi solusio karena mungkin dipijat-pijat ya karena kebiasaan masyarakat kita ini urut-urut dipijat. Jadi nah ini butuh apa ya? Butuh dilakukan screening. Jadi pada usia kehamilan yang lanjut ya atau yang sudah hampir cukup bulan, kita harus melakukan screening lebih ketat ya. Pemeriksaannya malah lebih sering. Nah, kita bisa melihat apakah plasenta itu yang memberikan suplai makanan itu masih sanggup memberikan makanan atau oksigen ke bayinya. Oh gitu. Oke kalau gitu dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, wanita hamil saat ini banyak yang tidak berkembang janinnya diakibatkan oleh pengentalan darah ibunya. Oh iya. Bagaimana cara mengatasinya dok? Ya, ya jadi ada yang ibu mengalami perlambatan pertumbuhan bayinya saat kehamilan ya, karena darahnya kental. Ya, ada penyakit yang seperti itu ya. Misalnya ibu menderita penyakit anti-phospholipid syndrome namanya, atau ibu yang mempunyai kebiasaan jarang minum. Ya, kurang minum. Oh gitu. Jadi dehidrasi ya. Ibunya kurang minum sehingga sering mengalami dehidrasi, itu menyebabkan terjadi peningkatan kekentalan darah. Mempengaruhi ternyata dok ya? Mempengaruhi. Oh gitu. Jadi kalau darahnya kental, itu akibatnya aliran darah ke bayi jadi lambat. Dan oksigen yang dibawa ke bayi itu sedikit. Itu bisa menyebabkan lama-lama gangguan pertumbuhan pada bayi, bahkan kematian pada bayi. Bagaimana cara mengatasinya? Ya mengatasinya kita lihat permasalahannya. Kalau ibunya pola hidupnya kurang minum, ya itu dianjurkan ya banyak minum. Atau memang ada penyakit tertentu seperti tadi, maka kita berikan obat anti pendarahan, kita berikan kortikosteroid, ya. Nah itu kita upayakan darahnya jadi tidak kental atau encer, sehingga darah yang tidak kental atau encer ini akan memberikan suplai yang bagus kepada bayi yang ada di rahimnya. Oke dok. Selanjutnya dok, kapan USG feto maternal yang baik dilakukan? Tadi kayaknya udah dijawab dok ya? Di usia 22 minggu ya dok ya? Ya. Oke kalau gitu. Untuk satu lagi dok, kalau berat badan janin kurang, sebaiknya makan apa biar agar cepat naik dok berat badan janinnya? Ya, jadi kalau berat badan bayi yang kurang itu, jadi kalau selain mengatasi penyebab dari penyakitnya, itu memang beberapa nutrisi yang paling dibutuhkan adalah protein. Protein ya. Jadi sekarang ini memang ada produk-produk tertentu, produk susu yang bisa meningkatkan berat badan bayi. Itu bisa digunakan untuk memperbaiki pertumbuhan, meningkatkan berat badan bayi. Nah ini dok, ini selanjutnya kita ada pertanyaan di live session Instagram kita dok. Pertanyaannya, untuk USG feto maternal bisa terlihat nggak dok untuk keadaan bayi ke depannya, ada ciri-ciri untuk Down syndrome atau tidak dok? Gimana dok? Ya, jadi dengan melakukan USG lebih spesifik atau mendetail atau secara feto maternal, kita bisa meramalkan, memperkirakan kejadian Down syndrome yang seperti tadi. Di usia kehamilan
13 minggu atau 10 sampai 13 minggu itu dengan melakukan USG yang sistematis itu kita bisa menentukan ini bayi ini berisiko untuk terjadinya Down syndrome. Kalau seandainya di usia tersebut itu belum terlihat, itu bisa kita lakukan pemulangan pada trimester kedua dan ketiga. Kita melihat parameter yang lain untuk menentukan ini akan berisiko untuk terjadinya Down syndrome. Jadi itulah pentingnya kita melakukan screening atau USG fetal maternal. Karena untuk kelainan pada janin itu bisa lebih tahu lebih dini ya dok ya, lebih awal ya dok. Ya. Dok, pertanyaannya dari Instagram kita dok, izin bertanya dok, ada hal yang dapat menghambat perkembangan janin nggak ya dok? Kalau misalnya ibunya stres atau berpengaruh pada si janin nggak ya dok ya? Ya, jadi beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan bayi itu diantaranya memang lifestyle, gaya hidup dari seorang Ibunya ya dok. Misalnya ibunya merokok atau suka mengkonsumsi obat tertentu, ibu yang stres, ibu yang memang pola makannya yang tidak seimbang, itu juga menyebabkan terjadinya gangguan pertumbuhan pada bayi. Ya seperti ibunya stres ya jelas ya, ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan hormon stres pada ibunya maupun hormon stres pada bayinya. Berarti support seorang suami butuh ya dok ya untuk seorang ibu hamil ya? Ya betul. Jadi selama kehamilan itu dukungan keluarga, dukungan suami itu perlu sekali dalam menjaga keberlangsungan kehamilan dan kesehatan bayi di dalam rahim. Karena bisa mempengaruhi janin yang di dalam kandungannya dok ya. Oke dok. Oke dok. Ingin bertanya lagi dok pasien kita. Bentar ya dok ya. Dok, vitamin apa yang baik untuk perkembangan otak janin dok? Ya, untuk perkembangan otak janin ya itu memang dari beberapa penelitian dan banyak penelitian mengatakan bahwa penggunaan atau konsumsi dari DHA ya itu sangat bagus untuk meningkatkan pertumbuhan otak bayi ya. Itu DHA itu bisa didapat dari makanan ya, misalnya ikan tuna atau protein yang berasal dari hewan, itu bisa memberikan nutrisi DHA yang cukup ya pada bayi di dalam rahim. Oh gitu dok. Satu lagi nih dok, kandungan memasuki usia 4 bulan di USG, ternyata batok kepala bayinya nggak ada dok. Hal ini disebabkan oleh apa ya dok ya? Ya, kadang-kadang kita menemukan pada saat USG itu tidak ada batok kepala. Ini dokter mengatakan bahwa bayinya menderita anencefal atau tidak ada batok kepala. Itu penyebabnya bisa karena memang cacat disebabkan karena gangguan nutrisi pada ibunya Ya, kekurangan asam folat ya, atau memang karena faktor genetik ya, tapi itu masih dihubungkan dengan faktor nutrisi. Jadi ibunya kekurangan asam folat yang disebabkan karena nutrisi yang kurang atau asupan yang kurang, atau terjadi namanya malabsorpsi, penyerapan yang kurang dari vitamin tersebut. Oke dok, ini masih ada pertanyaan lagi dok. Ya. Dok, saya KB IUD tapi selama 3 bulan haid setiap hari itu kenapa ya dok ya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, efek samping dari penggunaan IUD ya itu beberapa ya. Ada spotting, pendarahan di luar haid, ada namanya menorragia, haid banyak dan panjang. Memang itu beberapa efek samping dari penggunaan IUD ya. Jadi 3 bulan pertama itu biasanya ibu akan mengeluhkan gejala-gejala penyesuaian dari penggunaan IUD. Bisa pendarahan sedikit atau sebaliknya pendarahannya banyak dan lama. Itu biasa, dan itu biasanya tidak akan berlangsung lama dan rahimnya akan menyesuaikan lagi 6 bulan atau setahun kemudian dia akan cocok. Normal lagi ya dok ya? Itu nggak masalah tapi ya dok ya? Tidak masalah, tapi kalau seandainya
darahnya banyak dan menyebabkan ibu pusing, itu harus dikonsultasikan ke dokter. Ini terakhir dok, untuk pasien kita bertanya, katanya dok, riwayat bayi hidrofetalis, ibu resus negatif, apakah ada solusi untuk lahir untuk selanjutnya dok? Ya. Gimana dok? Pada kasus hidrofetal, seorang istri yang punya resus negatif, suami yang resus positif ya, itu pada kehamilan pertama itu tidak apa-apa, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hidrofetal pada bayinya. Pada kehamilan selanjutnya, kehamilan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu bayi yang dikandung itu berisiko menderita hidrofetalis ya. Jadi bayinya sebab ya, terjadi kerusakan dari eritrosit, bayinya kuning, dan kalau lahir itu butuh transfusi tukar. Itu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Kita akan memberikan obat immunoglobulin D atau rogam namanya untuk mencegah terjadinya reaksi antigen antibodi dari bapak ke ibu, sehingga bayi yang dikandung anak kedua, anak ketiga itu tidak menderita hidrofetalis. Itu bisa diatasi. Dok, boleh nggak ya dok kita kasih satu pertanyaan untuk pasien kita di sini dok? Boleh, silakan. Boleh. Ada yang ingin bertanya ibu-ibu, bapak-bapak? Menurut ini kesimpulan dari diskusi kita pagi ini berarti perkembangan janin dalam rahim adalah bahwa proses ini berlangsung dalam 3 trimester, di mana organ dan sistem tubuh terbentuk secara bertahap. Nutrisi dan kesehatan ibu sangat mempengaruhi perkembangan janin yang dilindungi dalam lingkungan rahim. Janin mulai mengembangkan indera dan gerakan di trimester kedua. Monitoring gerakan dan kesehatan janin penting untuk memastikan perkembangan yang optimal. Keseluruhan proses ini mencerminkan keajaiban dan kompleksitas pertumbuhan janin. Nah, untuk para ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin konsultasi ke Dr. Donel, untuk selanjutnya boleh langsung ke prakteknya di RSIA Andini. Jadwal prakteknya Senin, Sabtu jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Biasanya Dr. Donel ini favorit para ibu bumil nih dok. Ya dok ya. Oke, untuk session live selanjutnya itu kita adakan setiap hari Sabtu jam 10 atau jam 11 siang. Gimana dok? Terima kasih banyak ya dok ya atas segala edukasi, pembelajaran dari dokter yang udah menjawab pertanyaan kita di live session ini. Selanjutnya saya dengan Vini Alfionita dengan Dr. Donel Suhaimi, konsultan fetal maternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya dok.